Perkenalkan, nama saya Edita Delia Vista Dewi, NIM 69 2018 007. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan eceng gondok untuk warga sekitar Danau Rawapening. Jadi, ini merupakan potret dari Danau Rawapening yang berada di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Saya mengambil topik yaitu mengangkat profil dari para pencari eceng gondok dan pengrajin dari eceng gondok itu sendiri. Jadi di Rawapening ini kayak masalah yang timbul dalam daerah ini adalah kayak eceng gondok ini merupakan tanaman air yang tidak terkendali jumlah perkembangannya. Jadi karena tidak terkendali ini, itu bisa menyebabkan pendangkalan danau, mengganggu aktivitas transportasi perairan, serta merusak pemandangan karena terlihat kumuh, sehingga mengurangi nilai estetika kepariwisataan sendiri. Kemudian, dua gambar ini merupakan alat untuk memindahkan eceng gondok dari tengah rawa menuju ke daratan. Jadi, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sekitar sudah cukup banyak untuk mengatasi tanaman eceng gondok ini. Seperti setiap tahunnya diadakan gerakan bersama untuk mengangkat eceng gondok ke daratan. Jadi, kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan, namun dilakukan oleh beberapa organisasi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas masyarakat peduli Rawapening. Kemudian, di balik upaya pemberantasan tanaman eceng gondok ini, ternyata terdapat puluhan hingga ratusan warga sekitar danau yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya melalui tanaman eceng gondok ini. Setiap hari terdapat puluhan hingga ratusan pencari eceng gondok yang bolak-balik ke tengah danau menggunakan perahu mereka untuk mencari batang dari tanaman eceng gondok yang panjangnya sekitar 50-60 cm. Biasanya itu untuk dijual ke pengepul atau biasanya bisa dijemur sendiri baru dijual. Kemudian setelah yang dijemur itu bisa digunakan sebagai bahan baku kerajinan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Jadi ini merupakan potret dari salah satu petani yang mencari eceng gondok untuk keberlangsungan kehidupan perekonomian. Selain itu, terdapat pula tanah gambut akibat mengendapnya eceng gondok yang telah mati dan tenggelam di dasar Danau Rawapening yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam jamur, pupuk, kompos, dan lain-lain. Jadi contoh fotonya seperti ini. Kayak ini tumpukan tanah gambut itu yang untuk dijadikan pupuk dan kompos. Kemudian pemanfaatan eceng gondok ini telah berlangsung cukup lama dan terus berkelanjutan hingga sekarang tanpa merasa khawatir akan kehabisan sumber bahan baku dari alam di Danau Rawapening. Jadi kayak masyarakatnya itu kayak nggak begitu khawatir bakal kehabisan bahan baku karena di setiap tahunnya itu tanaman eceng gondok ini jumlahnya tidak terkendali. Kemudian beberapa masyarakat juga menjemur batang eceng gondok ini terlebih dahulu hingga kering, baru kemudian dijual. Hal ini tuh dilakukan untuk menaikkan harga jual sedikit lebih mahal daripada harus dijual langsung dalam kondisi basah. Jadi kayak baru diambil kemudian langsung dijual. Jadi tuh nilainya tuh lebih agak tinggi jika misalnya itu dijual dikeringkan dahulu daripada harus langsung dijual dahulu. Begitu. Kemudian mereka itu biasanya menjemurnya antara 5-10 hari tergantung dari cuaca. Jika musim kemarau dengan panas matahari yang terik, biasanya membutuhkan waktu hingga dari 3 hingga 5 hari. Namun jika musim penghujan, biasanya mereka membutuhkan rentan waktu yang lebih lama. Masa waktu penjemurannya itu bisa mencapai 8 hingga 10 hari. Setiap hari
para petani eceng gondok harus berangkat ke tengah danau sekitar pukul setengah 6 pagi dan kembali ke tepian danau sekitar pukul setengah 2 siang dengan membawa sekitar 6 gulungan eceng gondok. Dan jika para petani berangkat 2 kali dalam sehari, itu rata-rata mereka bisa mendapatkan 10 gulungan batang eceng gondok, atau bisa maksimal kadang-kadang itu mendapatkan 12 gulungan batang eceng gondok per hari. Tapi rata-rata kebanyakan dari petani eceng gondok ini mereka hanya berangkat 1 hari, yaitu pagi hari. Kemudian biasanya waktu hingga malam itu mereka habiskan untuk kayak kegiatan yang lainnya, seperti kayak ke sawah atau kegiatan yang lainnya begitu. Setiap gulungan eceng gondok bobotnya kira-kira mencapai 50 kg atau setengah kintal. Kemudian harga per kilonya saat ini hanya 200 perak per kilo. Jadi kalau satu gulungan dapat 10.000, dan satu perahu itu biasanya muat 6 gulung batang eceng gondok. Jadi sekali misalnya petani eceng gondok ini menuju ke tengah danau, mereka bisa mendapatkan 60.000. Lalu kalau misalnya mereka bisa berangkat 2 kali dan mendapatkan rata-rata 4 gulungan, jadi sehari mereka bisa mendapatkan uang sebesar 100.000. Jadi kayak mereka lebih memilih untuk menggantungkan kehidupan perekonomiannya di Danau Rawapening daripada menjadi kuli bangunan begitu. Ketika saya datang ke Rawapening, itu tuh saya mendatangi salah satu petani eceng gondok yang berada di sana, dan saya kayak bertanya, abis ini mau dibuat apa Pak? Jadi itu kayak mereka tidak begitu mengerti kayak bahan yang mereka ambil itu digunakan untuk apa. Jadi mereka hanya kayak mengambil kemudian dijual dan hari itu mendapatkan uang. Jadi saya berinisiatif untuk mendatangi salah satu pengrajin eceng gondok yang ada di daerah situ. Jadi selain dijadikan kompos, itu tuh tanaman eceng gondok ini juga bisa dijadikan kayak kerajinan tangan handicraft dengan cara memilih batang eceng gondok yang terbaik untuk menjadi bahan baku anyaman kerajinan. Ini merupakan foto dari Mas Iwan, pengrajin eceng gondok berumur 38 tahun. Mas Iwan ini sudah menggeluti dunia kerajinan selama 4 tahun. Ia juga sempat belajar di Jogja. Jadi kayak di Jogja itu kayak ada home industry tentang kerajinan gitu. Jadi Mas Iwan sempat datang ke Jogja untuk mempelajari beberapa kerajinan. Jadi Mas Iwan juga pernah ikut festival-festival atau kayak semacam pameran yang diadakan di Jawa Tengah. Awalnya Mas Iwan dianjurkan pemerintah untuk menjadikan eceng gondok sebagai kerajinan. Jadi kayak pemerintah mau selain dijadikan pupuk kompos, itu eceng gondok ini bisa berguna untuk hal lain gitu. Jadi Mas Iwan kayak berinisiatif sendiri, berinovasi sendiri. Dia berpikir bahwa selain dijadikan pupuk kompos, dia juga bisa dijadikan sebagai kerajinan. Nah, sehingga Mas Iwan juga membuat kerajinan home industry eceng gondok yang dibuat sendiri. Dan ini merupakan gambar dari kerajinan tangan yang telah dibuat oleh Mas Iwan. Selama 4 tahun, Mas Iwan menjalankan kerajinan ini sebagai produk home industry. Jadi dia kayak buat sendiri di rumah. Namun tenaga kerja yang dihasilkan itu belum efisien. Jadi dia kayak udah mencoba merekrut karyawan, namun kayak tenaga kerja dari karyawannya itu belum efisien, belum kayak klop gitu sama dia. Terus karyawannya juga hanya mampu sampai proses pemilihan bahan. Jadi kayak untuk membuat kerajinannya itu Mas Iwan sendiri. Mas Iwan tidak berani menyetok kerajinan terlalu banyak untuk dijual, melainkan harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu untuk mengetahui kesanggupan dirinya dan
dan untuk memenuhi keinginan pembeli sehingga pembeli tidak merasa kecewa. Jadi kayak sebelum kita tuh kalau misalnya mau beli kerajinan dari Mas Iwan, kita harus kayak pesan dulu, kayak kita harus memberitahu keinginan kita seperti apa. Jadi kalau misalnya Mas Iwan menyanggupi, baru kita bisa membeli hasil kerajinan tangan dari punyanya Mas Iwan. Kerajinan yang dibuat oleh Mas Iwan ini tidak menggunakan bahan-bahan untuk memutihkan, karena Mas Iwan menjaga kenaturalan warna dari batang eceng gondok tersebut. Kan kebanyakan pengrajin lain itu menggunakan bahan untuk memutihkan, jadi batangnya ini bukan warna coklat seperti ini, tapi kayak jadi warna putih gitu, biar kayak kelihatan bersih. Namun menurut Mas Iwan malah terlihat seperti rotan. Jadi kayak Mas Iwan tetap menjaga kenaturalan warnanya seperti ini, biar kayak terlihat minimalis dan terlihat seperti ini bukan rotan kayak gitu. Jadi kayak beda dari yang lain. Proses pembuatan kerajinan itu, untuk yang ini Mas Iwan membuat kerajinan dalam bentuk pot ini dengan kurun waktu 3 jam, kurang lebih 3 jam untuk proses menganyam, belum untuk proses finishing atau pernisnya. Namun jika bentuknya dan ukurannya sebesar ini, ia membutuhkan waktu kira-kira selama 2 hari, tergantung dari bentuk dan ukuran dari kerajinan tangan yang ia buat. Dalam 1 kali pembuatan, ia juga pernah meraup uang hingga 8 juta untuk membuat 1 set ini. Jadi dia membuat kayak lapisan untuk tempat duduk, untuk meja, tikar, dan lampu, itu dia buat sendiri. Dan ini cuman untuk melapisi, jadi bukan kayak mejanya ini dibuat dari ini, soalnya tanaman eceng gondok ini tidak kuat, jadi dia hanya mampu untuk melapisi saja, kayak menyampul bagian bahan-bahan ini supaya lebih terlihat elegan. Jadi Mas Iwan bilang dia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat ini, begitu. Menurut Mas Iwan, kerajinan tangan yang ia buat yang paling diminati oleh masyarakat itu adalah sandal. Jadi pembuatannya juga menurut Mas Iwan tidak begitu susah dan banyak peminatnya, namun masih bisa belum balance sama harganya. Biasanya orang-orang yang memesan itu bukan kayak daerah sekitar Jawa, biasanya itu malah dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jakarta, Bandung, Bogor. Kayak kalau daerah Jawa Tengah gini, kayak orang masih mikir-mikir, kok cuma kayak gitu harganya segini ya. Jadi kayak masih kayak sayang-sayang gitu untuk kerajinan handicraft sendiri, begitu. Dari semua yang sudah dijelaskan oleh Mas Iwan, saya bertanya, kendala apa Mas yang kayak selama proses membuat kerajinan ini? Jadi terus Mas Iwan menjawab, kalau kendala dalam pembuatan kerajinan tangan eceng gondok ini adalah mencegah tumbuhnya jamur dalam produk yang dihasilkan. Walaupun biasanya sudah pernah dipernis, namun lama-kelamaan tuh masih tetap tumbuh jamur. Jadi kayak Mas Iwan kayak menjual barang ke konsumennya, terus kayak tumbuh jamur kan jadi kayak nggak enak. Terus udah gitu ada beberapa orang juga sudah memberikan bantuan bahan untuk supaya medianya ini tidak tumbuh jamur, dan memberikan saran supaya tidak tumbuh jamur dalam kerajinannya. Namun tetap saja jamur itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi kayak belum bisa menemukan yang kayak bener-bener jamur itu nggak bisa tumbuh dalam kerajinan tangan yang dia buat. Kesimpulan dari semuanya adalah secara ekologi tanaman eceng gondok ini memang merugikan. Namun secara sosial ekonomi eceng gondok malah bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan meraup keuntungan yang banyak untuk masyarakat sekitarnya. Mulai dari pembuatan kompos, pupuk, hingga kerajinan yang dapat memenuhi masyarakat yang memanfaatkan keberadaan tanaman eceng gondok ini.
Sekian dari saya. Atas kesalahan kata dan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.